Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 401. Kenshin, yang baru menolong wanita dengan memberikan bantuan nafasnya karena kondisinya yang darurat, Kenshin pun malah mendapat balasan dengan ditampar mukanya. Sangat begitu kerasnya, ia dimarah-marahi, bahkan dihina. Wanita kaya itu berkata, tak pantas menyentuh dirinya. Ia bicara dengan kasarnya, mengolok-olok orang yang menolongnya. Dan pada akhirnya, Kenshin pun diusir, disuruh pergi dari tempatnya. Setelah hal yang demikian, Larissa yang tak tahu terima kasih, yang tak menghargai pertolongan orang, malah ia punya rencana, kebaikan itu akan dibalas dengan kejahatan. Larissa akan menyuruh pengawalnya untuk mencelakai Kenshin dan membuat perhitungan. Beberapa jam pun terlewat, kini menginjak di siang hari. Larissa masih saja tak terima. Ia begitu sulit menghilangkan bayangan kejadian di waktu tadi pagi, yang mana pria yang miskin, kerjanya cleaning service, kok berani-beraninya telah mencium dirinya, berdalih menolongnya. Bahkan selama ini, tak ada sekalipun seorang lelaki yang berani berbuat seperti itu. Kok pria miskin itu nekat sekali. Larissa pun bicara di hati, marahnya masih meninggi. Ia ingin sekali membalas perbuatan Kenshin yang dianggapnya menodai. Lalu Larissa bicara ke Meta, temannya yang tadi, yang mengalami kejadian yang sama. Meta itu ditanya, gimana Mei menurut lu? Apa gua harus lapor polisi biar laki-laki itu dipenjara? Meta temannya pun menjawab, begini Larissa, coba kamu pikir dulu aja. Kalau lu lapor ke polisi, malah entar ada beritanya. Apa lu mau berita itu tersebar? Lu akan masuk surat kabar, yang nanti akan terbaca. Ada cewek kaya pemilik perusahaan, wanita yang terpandang, disentuh cowok yang biasa. Seorang laki-laki yang miskin, yang kerjanya cleaning service. Apa lu mau itu? Apa hal tersebut gak makin buat malu kamu? Larissa pun menjawab, iya benar itu Meta katamu. Aku juga berpikir kayak gitu. Baiklah untuk urusan polisi, aku nggak akan membawanya. Tapi tetap saja cowok itu harus diberi pelajaran, karena sudah menodai kehormatan gua ini. Lalu tiba-tiba, kantornya kedatangan orang yang mengetuk pintu dari luar. Larissa pun mempersilahkan, dan orang itu masuk ke dalam. Rupanya itu seorang pengawal, petugas keamanan perusahaan, pimpinan bodyguard di sini. Dan dia pun bertanya, ada apa Non Larissa memanggil saya? Apa ada yang bisa saya bantu? Yang bicara itu terlihat badannya kekar, penampilannya seperti binaraga, dan Larissa pun menjawab, ini Pak, saya mau minta tolong. Ada seorang laki-laki yang sudah kurang ajar sekali, berbuat tak baik sama saya. Ini coba Bapak lihat fotonya. Dia yang kemarin ke sini, tinggalnya di desa itu. Beri dia pelajaran sampai terluka. Bapak hajar saja sesukanya, asal jangan berlebihan. Nanti urusannya dengan hukum. Buat saja laki-laki ini menyesal, karena sudah berani menyentuh saya. Pimpinan bodyguard itu mendengarnya. Kemudian ia menjawabnya, baik Non Larissa, saya akan kerjakan segera. Non Larissa jangan khawatir, kami sudah profesional kerjanya. Sangat hati-hati dalam urusan hukum. Paling-paling nanti pemuda ini hanya patah tulang saja, dan tak bisa jalan beberapa hari. Itu pun takkan terlihat jejaknya. Kami akan buat dia terluka dalam. Larissa pun menyahut, bagus itu Pak, saya mau tahu kabar baiknya. Kemudian Larissa pun memberikan uang, dan pengawal itu pun keluar. Si Meta sendiri, temannya yang arsitek itu, jadi ngeri mendengarnya. Hatinya pun merasa tak tega. Kalau nanti terjadi apa-apa dengan pemuda desa tersebut. Meta pun lalu bicara, bertanya pada Larissa, hei Larissa, aku mau bilang nih, emang harus gitu ya? Cowok itu harus diberi pelajaran. Apa nggak ada jalan lain? Atau biarkan saja gitu? Larissa pun menjawab, ya nggak bisa gitu Meta. Kalau dia nggak dihukum kayak gitu, nanti dia akan cerita-cerita ke teman-temannya, malah merasa bangga, pernah menyentuhku. Makanya harus dibuat menyesal, agar dia tak mengulangi lagi. Pada orang yang lain, temannya pun akan bercerita tentang hal yang sebenarnya. Kalau pria itu benar-benar menolongnya, namun saat akan bilang, menjelaskan tentang maksudnya, tiba-tiba tamu datang, ingin menemui Larissa.
Si Meta pun tak jadi bicara, karena Larissa sedang menemui tamunya. Kemudian, di lain tempat, bos besar yang di kantor pusat, beliau memberitahukan pada bawahannya semua, yang mereka pimpinan perusahaan. Bos besar itu bilang, kalau di waktu besok, orang-orang yang ditunjuk untuk datang ke desa, harap memakai baju dan mobil bertuliskan perusahaan masing-masing. Semua bawahannya pun mendengarnya. Mereka pun mengiyakan. Waduh benar-benar nanti. Tak bisa dibayangkan. Desanya Iwan itu akan ramai sekali. Bang Hotman pun demikian. Sudah tak sabar lagi. Ingin pergi ke sana. Bertemu dengan lawannya. Kemudian Iwan sendiri. Di waktu siang ini. Untuk kedua kalinya. Pak Lurah itu tiba-tiba saja datang lagi ke tempatnya. Pak Lurah yang membawa anak buahnya langsung marah-marah sambil menunjuk-nunjuk Iwan, menunjuk-nunjuk Kenshin. Pak Lurah yang juga tuan tanah tersebut bicara pada Iwan, "Hei kamu ini, kamu belum jera-jera juga, belum kapok-kapok, ngapain kamu kemarin pakai menemui Non Larissa di perusahaan tempat kerjanya, dan tadi pagi pun katanya kamu ini masuk pula ke tanah yang dilarang. Apa kamu mau melawan lagi?" Pak Lurah itu juga sama, berkata kasar, membentak Kenshin. Pak Lurah pun bicara, "Kamu ini juga pakai melihat kita dengan wajah yang tak suka. Lu orang kota, mau menantang. Bisa apa kamu di sini? Orang asing saja, mau bikin rusuh. Cepat lu pergi, tinggalkan desa ini, sebelum dihajar anak buahku ini." Kenshin diusir oleh Pak Lurah tersebut, dengan melotot matanya, nadanya begitu keras, hingga terdengar oleh tetangga, dan si Iwan. Saat mengetahui Kenshin diperlakukan seperti itu, temannya dikata-katain, dibilang akan membuat masalah. Iwan pun tersulut emosinya. Iwan lalu berkata, "Hei Pak Lurah yang tak sopan, yang suka bikin onar, yang menjual tanah warga, yang menipu banyak petani. Anda itu orang yang bikin rusuh di sini. Jangan menuduh teman saya ini. Anda tak pantas jadi lurah. Menjual warga sendiri. Baiknya Anda yang pergi dari sini. Kami muak dengan Anda, yang biangnya keonaran." Mendapati hal seperti itu, Pak Lurah pun marah sekali. Emosinya makin meninggi, dan dengan segera, anak buahnya diperintah, "Ayo kalian cepat hajar anak ini. Dan juga temannya. Jangan kasih ampun. Hajar saja mereka, sampai babak belur." Pak Lurah benar-benar marah. Ia pun tak terima akan jawaban Iwan. Iwan pun demikian. Dirinya sudah bersiap, begitu pula Kenshin, bersiap pula membela diri, dan Paijo temannya, langsung segera bertindak. Paijo pun juga sama, ia tak tinggal diam. Paijo pun mengambil kayu kentungan, dipukulnya berkali-kali, hingga banyak tetangga yang datang. Paijo langsung berkata, pada warga yang tiba, "Lihat ini orang-orang, Pak Lurah mau bikin masalah di sini, mau menghajar Iwan dan temannya. Kalau gitu kita akan ikut saja bersama Iwan melawan Pak Lurah." Paijo pun bicara, "Ayo Pak Lurah, lawan kami semua, kami tak akan mundur." Warga desa yang dipanggil Paijo, semuanya pun bersiap, dalam posisi berkelahi. Wajah-wajah mereka nampak marah, hingga Pak Lurah dan anak buahnya, yang jumlahnya ada 10, jadi berpikir dua kali, untuk mengeroyok Iwan. Dan Pak Lurah pun bilang, "Oke kalian tunggu ya, sampai waktu besok, akan saya bawa lagi anak buahku yang banyak." Pak Lurah memutuskan mundur, dengan wajah emosi, matanya pun merah. Pak Lurah itu pun meninggalkan pesan, dengan nada mengancam, dan tak bisa dibayangkan. Di samping bodyguardnya Larissa, ternyata Kenshin juga berurusan pula dengan anak buahnya Pak Lurah. Besok pun keduanya akan datang semua untuk membuat perhitungan dengan Kenshin dan Iwan, serta semua warga desa. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.